Hai, gimana sprint di Qatar ini? Sesuai dengan prediksi atau enggak? Marc Marquez kembali memimpin klasemen sementara di MotoGP. Setelah kemenangan solidnya di sprint Qatar, ini jadi kemenangan keempat buat Marc Marquez di sprint 2025 ini. Tapi meskipun begitu, Marc masih mengatakan masih harus memperbaiki performanya di tikungan kanan panjang. Karena dari data yang Marc lihat bahwa dia masih kalah jika dibandingkan dengan Pecco dan adiknya Alex Marquez. Tapi Marc mengatakan bahwa dia mulai bisa beradaptasi lebih baik dan tim mulai mengenalnya sehingga bisa men-setup motornya sesuai dengan gaya balapnya. Diakui Marc bahwa memang kelebihannya adalah mampu mempertahankan kecepatan dengan menggunakan ban yang sudah terpakai. Dan ini yang bisa membuatnya tampil lebih kuat dibandingkan dengan pembalap lain. Ini benar-benar jadi ancaman serius nih buat semua pembalap yang ada di grid MotoGP. Kalau Marc Marquez tidak membuat kesalahan seperti yang dilakukan di Amerika, sepertinya dia akan menang lagi di balapan hari Minggu di Qatar ini. Walaupun Marc menggarisbawahi Pecco Bagnaia, Alex Marquez dan juga Fabio Di Giannantonio bakal tampil memukau di balapan hari Minggu. Buat Pecco sendiri, ia mengalami kualifikasi yang kurang mulus. Meskipun pada hari Jumat percaya dirinya sudah tumbuh, tapi tiba-tiba ketika dia mendorong motornya, dia kehilangan stabilitas di tikungan 3. Tapi ia tetap melakukan late braking seperti biasanya ketika mau masuk di tikungan 4, namun malah masuk terlalu cepat. Dan dia kehilangan front end dan terjatuh. Dan saat sprint, Pecco mengatakan bahwa tantangan klasik itu masih muncul. Ia kesulitan untuk mengendalikan motor saat tangki masih penuh. Karena untuk diketahui saat sprint, bentuk tangkinya tuh berbeda, lebih kecil daripada biasanya. Dan dia tuh sulit menemukan ritmenya di lap-lap awal. Walaupun setelah itu tidak ada masalah, tapi jaraknya sudah terlalu jauh untuk mengejar pembalap yang di bagian depan. Jadi Pecco mesti belajar gimana caranya bisa tampil baik pada saat sprint dengan tangki yang lebih kecil tersebut. Alex Marquez yang sempat menyalip Marc di awal lap kedua mempertimbangkan untuk menutup jalur. Namun dia segera menyadari bahwa kondisi motor dannya belum sepenuhnya siap, membuatnya memilih untuk menunggu momen yang tepat. Tapi Alex Marquez mengakui bahwa Marc terlalu kuat untuk dikejar. Rocky Vermin tampil memukau dengan finish di posisi 4. Dan Alex Marquez mengatakan bahwa walaupun Vermin mengatakan dia nyaman dengan motor saat di sprint kemarin, tapi kalau melihat dari data gimana Vermin nge-push motornya sampai ke limit, ini benar-benar sedikit mengerikan. Mungkin karena memang Vermin kan baru ya di MotoGP. Jadi dia belum tahu nih gimana rasanya kalau dia nge-push sampai limit kayak gitu dan terjatuh. Alex sebagai senior memberitahu juga kepada Vermin untuk lebih berhati-hati karena takutnya kalau terjatuh dalam kecepatan tinggi bisa fatal. Dan Vermin mengatakan bahwa dia memang sangat merasa nyaman dengan motor tersebut. Ayo Ogura kembali menjadi Aprilia tercepat setelah berhasil menggunakan ban medium dan memanagenya. Untuk balapan hari Minggu, Ayo Ogura juga optimis bahwa dia bisa mempertahankan performa karena dia percaya diri banget dengan penggunaan ban medium tersebut. Jorge Martin juga cukup mengejutkan nih, dia bisa battle dengan Bagnaia walaupun kondisinya masih belum sempurna. Walaupun ada sedikit problem di ban, tapi buat dirinya sendiri dia mengakui bahwa fisiknya lah yang lebih membuat dia menurun performanya. Dan untuk hari Minggu besok dia tidak akan memasang target, dia hanya berusaha untuk bisa tampil dan finish di balapan Qatar besok. Dari kubu KTM, pemilihan ban soft ternyata tidak membuahkan hasil. Setelah lap keempat, para pembalap mengalami getaran hebat pada motor yang membuat mereka kesulitan untuk menyelesaikan sprint. Pedro Acosta bahkan menyebut bahwa motor yang dia gunakan adalah dengan settingan tahun lalu. Tapi hasilnya benar-benar berbeda. Yang tahun lalu dia tidak merasakan vibrasi atau getaran apa-apa, tapi di tahun ini getarannya menjadi masalah utama. Sementara Yamaha menunjukkan sisi-sisi positif atas kemajuannya di mana Fabio Quartararo memulai sprint dari barisan depan. Ini adalah pertama kalinya sejak tahun 2022 dan dia sempat bersaing untuk memperebutkan posisi 3 besar. Sayangnya kesalahan kecil di tikungan terakhir membuatnya harus puas finish di posisi 5. Seperti yang sudah dikatakan di depan tadi, bahwa jika Marc Marquez tidak melakukan kesalahan, maka sepertinya Marc Marquez akan berusaha keras untuk mempertahankan puncak klasmen. Tapi tekanan dari Pecco, Alex Marquez, Di Gia harus benar-benar diwaspadai. Balik lagi, semua tergantung dari pilihan ban masing-masing, kondisi fisik para pembalap, dan tentu saja siapa yang bisa membaca lintasan Lusail dengan lebih baik.
Kalau prediksi kamu gimana nih? Terima kasih sudah mendengarkan.